Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendidik dan teman-teman mahasiswa, pagi ini saya mau sharing tentang strategi atau tip mengelola pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara daring atau online. Tip pertama adalah buatlah kesepakatan tentang etika forum di ruang belajar online. Misalnya peserta didik harus masuk tepat waktu, mengaktifkan kamera pada waktu pembelajaran berlangsung, kamera dalam posisi standby, nggak gerak ke sana kemari yang bisa jadi akan mengganggu fokus dan konsentrasi peserta didik yang lain. Busananya harus sopan, menggunakan speaker pada waktu dibutuhkan saja, berada di tempat yang sunyi, tidak bising, dan sebagainya. Tentu tidak nyaman kan kalau di tengah-tengah pembelajaran peserta didik yang lain mendengar suara asing, misalnya suara dapur, suara urusan rumah tangga, atau suara itu ya. Pembelajaran online itu hakikatnya sama dengan pembelajaran tatap muka. Bedanya pembelajaran tatap muka diselenggarakan di ruang kelas, pembelajaran online diselenggarakan secara virtual. Dua-duanya butuh kode etik, kesepakatan forum, dan komitmen bersama. Langkah ini juga merupakan bagian dari cara memperkenalkan budaya di era digital dan pendidikan karakter bagi anak-anak. Tip kedua adalah bangun budaya participatory learning. Caranya dengan melibatkan peserta didik semaksimal mungkin dalam kegiatan belajar mengajar. Misalnya anak didik secara bergantian diminta membuka dan menutup kelas, memimpin doa, menyampaikan paper atau presentasi makalah, menyampaikan gagasan atau pendapat, menjadi host dalam diskusi di kelas ya, dan sebagainya. Jadi pembelajaran yang dilakukan secara online bukan identik dengan monolog pendidik kepada anak didik. Pembelajaran online tetap bisa dilakukan dengan cara melibatkan peserta didik sebisa mungkin, dan dengan demikian active learning strategis bisa dikembangkan. Tip berikutnya, gunakan media pembelajaran yang kreatif dan menarik. Bapak Ibu pendidik bisa menggunakan audiovisual, bisa visual, bisa animasi, dan sebagainya. Kalau materi disajikan dalam bentuk PowerPoint, buatlah PowerPoint yang menarik. Tuliskan poin-poinnya saja, jangan terlalu banyak teks. Nah, ingat ini PowerPoint ya, bukan power of word. Sehingga kekuatan berkomunikasi itu diwakili oleh poin-poin utama yang menjadi inti dari materi yang diajarkan. Ingat juga bahwa gambar itu seringkali lebih memiliki daya untuk berkomunikasi dengan anak didik dibanding kata-kata. Power of picture namanya. Tip berikutnya, agar dalam pembelajaran online peserta didik tidak mudah jenuh, fokus dan konsentrasinya terjaga, dan kebersamaan dengan Bapak Ibu terasa hadir, Bapak Ibu tetap bisa melakukan refreshment, penyegaran, atau ice breaking, dan sebagainya. Misalnya, peserta didik diminta membaca puisi, pantun jenaka, bernyanyi bersama, atau Bapak Ibu sendiri yang bernyanyi, mungkin sambil main gitar, atau piano, atau apapun lah ya, gitu. Ingat,
suasana riang itu diperlukan dalam proses pembelajaran, gunanya untuk memberikan variasi suasana di samping untuk menjaga stabilitas konsentrasi. Tip berikutnya adalah kembangkan pembelajaran dalam suasana kolaboratif. Caranya misalnya setelah Bapak Ibu menyampaikan materi, 3 peserta didik diminta untuk mengajukan pertanyaan, 3 peserta didik lainnya diminta untuk memberikan jawaban. Ini bisa dilakukan secara bergantian. Kalau pada pendidikan yang tingkat dasar, barangkali bisa dicoba dengan cara atau strategi planted question. Jadi Bapak Ibu sebelum memulai pembelajaran memberikan kesempatan kepada 3 peserta didik untuk nanti menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaan itu bisa jadi disiapkan oleh Bapak Ibu atau peserta didik sendiri yang mengajukan pertanyaannya. Ini adalah cara membangun tradisi pembelajaran kolaboratif sekaligus melakukan pembiasaan agar peserta didik memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik. Salah satu dari cita-cita pendidikan di abad 21 kan mengembangkan tradisi komunikatif kolaboratif. Strategi berikutnya adalah mengembangkan pembelajaran online dengan cara team teaching atau bahkan visiting teacher. Kalau pembelajaran yang dilakukan dengan cara team teaching, Bapak Ibu pendidik bisa mengajak pendidik yang lain untuk bersama-sama menyampaikan suatu materi. Mungkin sudut pandangnya beda atau saling melengkapi. Team teaching itu juga sekaligus menciptakan suasana yang variatif dalam pembelajaran, sehingga Bapak Ibu juga merasa lebih happy, anak didik juga merasa sebagai satu pengalaman baru diajar dengan pendidik yang lebih dari 1 orang. Kalau visiting teacher, Bapak Ibu pendidik bisa mengundang seorang pakar atau ahli untuk menyampaikan pendalaman dari materi yang Bapak Ibu sudah sampaikan. Misalnya Bapak Ibu menyampaikan materi tentang reproduksi, suatu saat bisa mengundang ahli kesehatan atau dokter misalnya menyampaikan pendalaman materi sekaligus sharing motivasi dan semangat untuk anak didik. Jadi pembelajaran online itu memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mendapatkan materi belajar dan sumber belajar yang lebih kaya dan variatif. Bapak Ibu pendidik dan teman-teman mahasiswa, mari kita terus belajar mengelola pembelajaran online. Pembelajaran online atau virtual learning itu sudah jauh-jauh hari dicita-citakan, dan ini merupakan suatu strategi dan model. Pembelajaran online bukanlah merupakan kedaruratan. Terima kasih sudah bergabung. Semoga Allah memberkahi dan memudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.